ketika kita membutuhkan satu server radius yang nantinya digunakan untuk login hotspot, login router mikrotik, ataupun digunakan untuk PPP secret-nya VPN. Nah, sedangkan router teman-teman itu berada di daerah yang berbeda, atau router teman-teman itu menggunakan arsitektur SMIPS, contohnya itu Hublight. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan radius on cloud. Contohnya kita bisa menggunakan CHR yang sudah diinstali package user manager yang kita pasang pada BBS. Seperti apa videonya? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang Radius User Manager. Bagi teman-teman yang belum belajar tentang Radius User Manager, silahkan cek di channel YouTube kami, Mikrotik Indonesia Citra Web. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana ketika kita menggunakan router dengan arsitektur SMIPS yang tidak bisa diinstali atau ditambahkan package User Manager, ataupun kita menginginkan database User Manager secara terpusat. Bagi kali ini kita terdapat beberapa warung. Nah, di mana warung tersebut memiliki jarak yang cukup jauh. Sedangkan warung tersebut juga menerapkan hotspot voucher. Nah, namun pemilik warung juga menginginkan ketika ada membeli voucher di warung A atau mendapatkan voucher di warung A, namun tetap bisa digunakan pada warung B yang jaraknya cukup jauh. Nah, di sini kita membutuhkan yang namanya radius server secara terpusat. Nah, saat ini saya sudah menyiapkan router CHR yang akan digunakan sebagai radius servernya. Nah, di router CHR ini saya juga sudah menambahkan package User Manager. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita menghubungkan dari router CHR kita ke router yang ada di warung. Nah, sebelumnya kita akan menggunakan VPN. Kita akan menggunakan VPN sebagai tunneling supaya nantinya dari router CHR ke router warung bisa saling komunikasi. Kita buat secret VPN-nya dulu. Kita isikan IP-nya juga, local address dan remote address. Kita akan menggunakan jenis VPN PPTP. Selanjutnya kita konfigurasi yang ada di warung B terlebih dahulu. Selanjutnya kita buat PPTP client yang ada di warung B. Kita dial menggunakan IP-nya router CHR dengan user warung B, maksudnya 12345. Nah, status VPN-nya juga sudah terhubung. Coba kita lakukan ping.
berhasil terhubung dengan router CHR. Selanjutnya kita akan konfigurasi VPN yang ada di warung A. Kita buat PPTP client juga yang ada di warung A. Kita masukkan konektornya IP router CHR. Selanjutnya untuk usernya warung A. Passwordnya 12345. Pada warung A juga sudah terdapat flag R, yaitu running. Coba kita cek koneksi dulu menggunakan ping. Masing-masing warung sudah terhubung pada router CHR menggunakan VPN PPTP. Nah, selanjutnya kita konfigurasi user manager yang ada pada router CHR. Nah, di sini juga sudah saya siapkan juga untuk tampilan userman-nya. Nah, pada user manager ini silahkan teman-teman tambahkan router dari warung A ataupun router dari warung B. Untuk IP address ini silahkan isikan IP dari VPN yang sudah teman-teman buat. Secret ini nantinya akan digunakan si router client atau router yang ada di warung connect dial ke radius servernya. Kita tambahkan. Kita sukses menambahkan router di dalam userman-nya router CHR. Sekarang kita akan menambahkan router warung B. Nah, selanjutnya kita akan membuat profile yang akan digunakan oleh si user hotspot. Kita buat profile namanya warung. Nah, untuk profile ini bisa kita gunakan untuk menentukan harga. Jadi kita bisa tentukan harga yang ingin kita berikan kepada pembeli. Misal kita ingin menerapkan harga. Nah, untuk video selengkapnya teman-teman bisa lihat di video kami sebelumnya. Nah, jika sudah kita klik save saja. Oh, mungkin sebelumnya kita tambahkan. Kita juga bisa gunakan satu user ini bisa digunakan untuk beberapa orang. Contohnya misalnya bisa digunakan untuk 1 orang, 2 orang, 3 orang, atau seterusnya. Kita tambahkan juga, jangan lupa save profile. Nah, kalau sudah kita juga buat untuk sesi login si usernya. Kita untuk saat ini kita akan menerapkan penambahan user secara manual. Kita tambahkan usernya. Contohnya user warung A. Passwordnya 12345. Kita tambahkan. Selanjutnya kita buat user lagi. User warung B. Passwordnya 12345. Nah, selanjutnya setelah kita konfigurasi pada user manager ini, kita akan konfigurasi pada router, pada masing-masing router yang ada
pada warung. Kita akan konfigurasi untuk warung A terlebih dahulu. Kita buat hotspotnya juga, jangan lupa kita buat hotspotnya pada IP hotspot. Namun sebelum kita membuat hotspot, teman-teman bisa tambahkan IP yang akan digunakan hotspot kita yang nanti akan diberikan kepada si usernya. Nah, kita sudah memasang IP address pada Ether 3. Nantinya saya akan Ether 3 ini ketika ada yang terhubung dengan Ether 3 maka harus login menggunakan hotspot. Kita konfigurasi hotspotnya, IP hotspot. Nah, di sini pada tab server ini silahkan teman-teman buat untuk server hotspotnya. Klik pada hotspot setup. Kita arahkan ke Ether 3. Kita tinggal next aja. Nah, ada yang perlu diperhatikan. Pada server profile ini, nah, jika sebelumnya tadi kita sudah buat server hotspot, kita menggunakan profile hsprof1. Nah, pada server profile ini hsprof1 silahkan dicek untuk use radiusnya. Karena nanti si klien hotspot yang ada pada warung A ini akan mengambil data pada radius server yang ada pada router CHR. Untuk login juga silahkan cookie-nya di-uncheck. Nah, mungkin cukup ini saja. Terus kita klik OK. Pada server hotspot ini sudah, selanjutnya kita masuk ke menu radius. Pada menu radius ini kita arahkan untuk server radius itu ke MikroTik CHR kita. Nah, selanjutnya kita tambahkan. Nah, autentikasi yang ingin kita gunakan adalah hotspot. Silakan isikan IP-nya. Nah, kali ini saya akan menggunakan IP VPN sebagai penghubung antara router warung ke router CHR. Secret yang sudah saya buat tadi adalah 12345. Kalau sudah, kita klik apply. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menguji, saya akan connect dengan Ether 3 router A. Ether 3 router A. Seharusnya nanti saya akan mendapatkan halaman login hotspot. Nah, sekarang posisinya saya sudah muncul untuk halaman loginnya, login hotspotnya sudah muncul. Kita akan tukeran user. Ketika kita connect dengan router warung A, kita akan menggunakan user warung B. Nah, coba warung B. Kita cek lagi user warung B. User warung B. Passwordnya 12345. Kita connect. Nah, untuk user warung B sudah bisa connect menggunakan atau connect pada router warung A. Nah, ibaratnya gini, ketika user yang tadinya membeli atau mendapatkan voucher dari warung B bisa juga digunakan pada ketika teman-teman datang ke warung A. Nah, kita selanjutnya akan set pada router warung
B. Kita copot terlebih dahulu untuk Ethernetnya. Nah, selanjutnya kita konfigurasi untuk router warung B. Nah, kita sudah remote router warung B. Kita juga akan membuat hotspot. Kita cek dulu apakah Ether 3 router warung B sudah ada IP-nya. Di sini sudah ada IP-nya, tinggal kita buat server hotspotnya. IP hotspot, kemudian kita masuk ke atau kita klik hotspot setup. Kita pilih atau kita arahkan ke Ether 3. Kita klik next aja. Nah, jangan lupa seperti tadi untuk server pada hotspot warung B ini menggunakan HS-Prof 1. Nah, silakan kita cek juga, silakan dicek juga HS-Prof 1 ini sudah di checklist belum untuk use radiusnya. Nah, untuk loginnya silakan cookie-nya dimatikan atau di uncheck. Kalau sudah klik OK, nah selanjutnya kita arahkan untuk radius servernya pada router Mikrotik CHR. Kita pilih autentikasinya hotspot, kemudian IP-nya, IP VPN dari Mikrotik CHR atau router CHR-nya. Secretnya juga 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah, klik OK. Nah, di sini juga kita akan melakukan pengetesan. Laptop saya akan terhubung pada Ether 3 router warung B. Seharusnya nanti juga akan muncul halaman login hotspot seperti pada warung A tadi. Saya akan connect ke Ether 3 warung B. Nah, saat ini sudah muncul untuk halaman login hotspotnya. Nah, saya juga akan tukeran yang tadinya router A menggunakan usernya si router B atau warung B. Nah, sekarang balikan. Sekarang saya connect pada router warung B. Saya akan menggunakan user warung A. User warung A. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saat ini internetnya juga sudah berhasil. Untuk saat ini kita sudah berhasil login dengan hotspot pada warung A dan warung B. Nah, jika teman-teman menggunakan metode ini ada kelebihannya juga ada kekurangannya. Untuk kelebihannya teman-teman lebih mudah memanajemen usernya karena terhubung dalam satu server. Kekurangannya jika teman-teman menggunakan VPS atau cloud yang tidak stabil, maka jika cloudnya sedang tidak stabil atau sedang disconnect, untuk usernya tidak akan bisa terhubung dengan jaringan hotspot yang ada pada warung A ataupun warung B. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel YouTube Mikrotik Indonesia Citra Web. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Nah, supaya bermanfaat bagi yang lain, silahkan like dan share. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Sampai jumpa.